Oke teman-teman, kita mulai ya hari ini. Topiknya sederhana, kita melakukan konsultasi ya. Jadi saya mau lihat dulu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kayaknya seperti biasa teman-teman, bagi peserta ya yang ikut acara ini silakan mengisi identitas ya, form yang sudah disiapkan di chat ya. Itu nama, alamat ya, kemudian nomor yang bisa dihubungi ya, yang seperti itulah ya, seperti biasa ya, yang sudah biasa ikut. Karena nanti akan diundi untuk mendapatkan door prize ya dari tim support kami ya. Kita dapat beberapa suplemen. Ibu Ivon dari Medan sudah hadir, ya. Mama Rifano Bekasi juga sudah hadir ya. Ini ya, ini yang pemenang seminar ya, yang bukan pemenang ya, kita nggak dapat menang ya, orang yang beruntung ya. Oke, yang beruntung mendapatkan door prize sudah ya. Oke. Duta Sembako ini bukannya Mama Val ya, Valeri ya, yang Sambas ya. Oke, ya Sambas hadir ya. Bu Eva dari Palangkaraya juga sudah hadir. Sekarang kalian bisa lihat wajah saya ya. Ya, oke. Elin dari Jakarta. Kayaknya ini baru ya. Bu Elin ini baru, karena tadi pagi aku buka Facebook, baru ketemu Bu Elin. Jadi sekali lagi saya beritahukan ke teman-teman yang baru, sepertinya saya nggak bisa add friend lagi di Facebook, saya sudah penuh 5.000 orang. Langsung aja masuk di Facebook grup protokol ya. Bukannya saya menolak kalian, nggak, sudah penuh, udah 5.000 orang dan saya nggak sempat bersih-bersih ya. Ya, nggak sempat bersih-bersih, nggak bisa beresin ya. Mana yang perlu, mana nggak, saya pikir semua perlu lah ya. Oke, Bu Neti dari Riau hadir ya. Kalau Riau itu ada pertanyaan, ini Riau daratan atau Riau kepulauan ya? Beda soalnya ya. Atau sekarang udah namanya beda lagi, aku nggak tahu ya. Dulu disebut yang daratan itu daerah Pekanbaru, kalau yang kepulauan itu Batam dan teman-temannya ya. Waduh, Bu Mama Isa, Bu dia sampai membatalkan acara. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti Ibu harus nanya nih, karena hari ini topiknya bukan sharing cerita, tapi ini menjawab pertanyaan. Ayo siap-siap nanya. Iya dok, ini namanya udah diganti nih, jadi Ibu Lilianti, Mama Valeria. Baru join grup, iya. Pun ada, iya. Oke, sekarang hadir. Karena nggak ada pertanyaan, apa yang mau tanya ini ya? Isu terkini. Isu terkini apa? Jujur saya capek, ya, capek banget, ya, capek. Yang dipikirin banyak ya, banyak banget ya, buat program baru, buat ini itu banyak ya. Ya tetap ya, tidak dipungkirin sebagai manusia yang hidup berinteraksi ya dengan lingkungan, dengan macam-macam yang dipikiri juga banyak ya. Gak cuma masalah protokol dokter senjaya, tapi juga masalah keluarga, masalah yang lainnya juga ya. Ya capek gitu loh. Jadi kalau kadang-kadang di suatu saat ketemu satu dua pasien yang dalam tanda kutip mau ngomong bandel tuh nggak tega ya. Yang diajari aja nggak bisa itu loh. Itu yang males gitu loh. Ya. Terus jawaban-jawaban saya yang pendek, namanya orang baru ya nggak tahu kalau saya jawabnya selalu pendek. Itu marah ya, malah memaki-maki, ya macam-macam lah ya. Malah ada yang ngasih, mereka nggak tahu kalau saya nggak terima telepon ya. Jadi mereka ngirim telepon, saya jawab, kirim pesan. Terus pesannya apa coba yang dikirim ke saya? Tolong angkat telepon saya. Ya buat apa? Wong saya nggak kenal kamu. Ya toh. Buat apa tak angkat teleponmu? Wong aku nggak tahu beritanya apa. Terus sebagai akibatnya apa? Google, di Google Map kan ada lokasi klinik saya, dikasih bintang 1. Ya nggak apa-apa lah, tak pikir ya susah ya sama masing-masing orang. Ya tapi terus terang ya jengkel ya. Ya jengkelnya satu, kamu nggak nonton, kamu tidak belajar, kamu hanya merasa sudah membayar, tapi kamu melakukan sesuatu yang menurut saya ya keterlaluan ya, keterlaluan lah ya. Ya enggak semua dari kalian enggak seperti itu, tapi ya kalau ada satu dua aja yang kayak gitu itu jadi enggak enak gitu loh. Sehingga saya introspeksi, atau mungkin saya ngomongnya harus panjang lebar, harus panjang, apa saya punya waktu gitu loh. Atau lebih baik saya berhenti aja gitu, karena ilmunya juga sudah ada beberapa orang tua, atau mungkin nanti saya kumpulkan beberapa orang tua yang mau diajari untuk mendampingi kalian, mau komunitasnya sudah saya serahkan juga ke kalian, bukan komunitas saya.
Yang sempat kepikir, sehingga saya pikir hari ini saya mau keluar kota, saya mau ngadem. Saya mau retrospeksi diri dulu, cocok nggak kira-kira ya? Saya lanjutkan nggak ya? Gimana kalau seandainya saya nggak diteror gitu ya, nggak diteror WA, nggak diteror Facebook, nggak diteror macam-macam, saya bisa hidup enak nggak ya? Jujur ya nggak enak, ya. Dalam artian nggak enak karena ya kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, ya, misalnya menolong orang, tapi tidak kita lakukan itu ya nggak enak. Ya. Oke, saya balik lagi cek chat, barangkali sudah ada pertanyaan, sehingga saya tidak ngalor ngidul ya. Oke, itu baru isu terkini. Ya. Masih masak, waduh, saking rumahnya jauh nih. Kalau rumahnya dekat, aku harus nyoba nih. Masalahnya enak nggak nih Bu Lilianti ini ya. Oke, Mama Alin juga udah datang ya. Ini Mama Alin nanti mau Bu Mevi, Mama Alin ya, ini yang sudah confirm ya, Mama Yau Yau ya. Yang confirm akan sharing ya teman-teman ya, akan sharing di bulan Maret ya, di bulan Maret, bulan April. Karena bulan April nanti secara 4 minggu ya, acara kita kan 4 minggu ya, tiap hari Sabtu khusus di bulan itu kita ganti topik ya, kita akan isi topiknya dari kalian untuk kalian, yaitu inspirasi, motivasi ya, kita lihat perjalanan orang tua ini ya, terutama yang orang-orang baru ya, yang saya baca ya di komen ya, komen dari postingan Bu Mevi, postingan Bu Dwi ya, Mama Yau Yau, seakan-akan kalau mereka tuh nggak ngalami masalah gitu, tiba-tiba anaknya dapat kayak lotre langsung jadi bagus. Mereka nggak tahu jatuh bangunnya ya, ya nanti ya biar mereka cerita ya bagaimana perjalanannya ya. Sampai sekarang ada satu komen yang aku ingat ya, dari Pak Budi atau Ibu Budi, aku lupa ya, ya karena nama akunnya di Facebook Budi, ya udahlah Bapak dan Ibu Budi. Jadi kayak pelajaran SD, Bapak dan Ibu Budi ya. Ingatnya saya ya. Jadi dia komentar, "Wong anakmu normal kok." Oh, yo, Bapak Ibu enggak tahu ya perjalanannya seperti apa ya. Yang Bu Mevi sampai apa ya, waktu itu pernah cerita daftar sekolah aja ditolak, ya daftar les ditolak, ya, ya itulah ya perjalanan. Jadi kalau saya cerita ke teman-teman, anak-anak kita tuh anak normal, Bapak Ibu. Ya. Terlambat karena suatu hal, ya, dan biasanya itu karena leaky gut. Ya. Dan sebetulnya kalau Bapak Ibu nanya, yang nanya sama saya, apa betul sih Dokter Ali atau Dokter Mariska atau Dokter Sofian ya, atau siapapun yang ada di mata hati itu melakukan terapi autis? Atau kalau pertanyaannya apakah tes biomedis itu Asira itu tes untuk autis dok? Bukan, itu medical check up. Ya, bisa dilakukan untuk semua orang, untuk semua kondisi, semua keadaan. Ya. Karena dasar dari semua penyakit itu ternyata alergi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita udah beresin alerginya, ya masalahnya selesai. Jadi sebenarnya saya lakukan terapi, ya saya lakukan pendekatan alergi. Ya. Begitu alerginya dibenerin, ya inflamasinya, kita ngomong inflamasi ya, inflamasinya berkurang. Inflamasinya berkurang sampai hilang, ya anak ini akan progres, akan membaik. Ya sesimpel itu, sangat simpel. Makanya kadang-kadang saya bingung ya, ilmu ini ilmu yang sederhana ya. Kenapa kok dijadikan rumit? Nah, terus kalau kita bahas isu ya, isu di grup Jawa Tengah, masalah evidence base. Kalau protokol dokter Ali, ya dokter Ali janganlah ya, dokter Sanjaya lah ya, itu nggak ada evidence base-nya. Karena semua murni adalah ciptaan saya, ya. Semua saya pikirkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu, berdasarkan pembelajaran saya. Jadi nggak ada evidence base. Tapi semua yang saya pakai, ya, jadi yang semua yang saya pakai dalam terapi itu ada evidence base-nya. Ya. Misalnya Asira. Asira itu sudah dipakai di luar negeri, sudah dibuktikan akurasinya itu dikatakan, Asira dikatakan akurasinya itu di atas 90%. Ya. Kemudian kalau terapi Bicom itu lebih bagus lagi, ya. Terapinya dikatakan itu kan tes, yaitu terapinya dikatakan juga lebih bagus. Ya. Semua ada evidence base-nya. Ya. Tapi kalau protokol dokter sendiri, saya harus ngomong jujur nggak ada. Jadi kalau kita balik ya, balik ke sejarah, dok, di dunia ini udah berapa banyak dok yang menjalankan protokol dokter senjaya seperti ini? Di dunia yang menjalankan seperti ini kurang lebih 7. Hah? Cuman 7, iya, dan semua di Indonesia. Nomor 1 di Bekasi, klinik saya. Nomor 2 di Cirebon.
Ya, nomor 3, nomor 4 di Surabaya. Ada 2 Surabaya, iya, di HR sama di Haraya. Nomor 5 ada di Denpasar, nomor 6 Samarinda, nomor 7 ada di Makassar, nomor 8 ada di eh, Kendari. Tadi katanya ada 7, Dok. Iya, aku lupa kalau Surabaya itu A dan B. Ya, itu yang dilakukan. Ini di dunia pun mereka nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu searching, Bapak Ibu cari di mana-mana, mereka tuh masih ribut aja ngurusi yang namanya autis, nggak pernah selesai-selesai. Ya kan selesai-selesai gitu loh. Jadi kalau kita lihat kenapa di tempat kita beda, di tempat kita cepat progres, karena kita nggak fokus sama diagnosa. Yang penting masalahnya apa, kita lihat ilmunya. Bisa kita selesaikan atau tidak. Begitu kita selesaikan, ya masalahnya selesai. Ya. Semudah itu iya. Ya, semudah itu iya. Oke, saya cek lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku dipuji. Dipuji sama Mama Alin, jadi nggak enak. Ya. Aduh, sungkan ya. Oke. Mama Winda ini hampir lupa lagi ya. Waduh, untung nggak lupa dia ya. Oke, sudah diingatkan. Oke, nggak ada yang nanya loh. Gimana tahu orang-orang ini nggak ada yang nanya. Tak tutup loh kalau nggak ada yang nanya. Nah, sorry ya Bu Mevi ya, ini acara dadaan ya. Jadi karena saya nanti siang harus pergi. Ya, Bu Lucy juga sudah hadir. Wah, ini ya. Ini backup saya ini yang nanti akan membantu saya mati-matian ya. Dari orang-orang usil-usil itu ya. Yang cuman bisanya apa ya, kalau bahasanya kami mosok bisanya cuma nyinyir tok yang gangguin kita aja. Aduh, mau bantu aja susah amat ya, kadang-kadang mengeluh ya, kadang-kadang. Ini juga belum ada yang nanya nih. Dokter, nah, Bu Mala nih. Dokter, anak saya disarankan minum Nutraket 3-4 saat makan besar. Oke, tetapi minum 3, pupnya jadi 2 kali atau lebih sehari dan lembek. Oke, jadi saya jadikan 2 saja setiap makan besar dan 1 setiap snack. Pupnya biasa banana chips sehari sekali. Bagaimana, Dok? Mohon koreksi, anak saya baru 10 hari ini konsumsi suplemen. Jadi gini loh, dosis suplemen itu bukan dokter ahli yang menentukan. Nah, tapi kenapa dok ditulis di situ? Ya untuk membantu Bapak Ibu, untuk guidance awal gitu loh. Lalu kalau follow up dok, kenapa tetap ditulis? Dikasih panduan lagi dok? Iya, karena masih ada kesalahan. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, penjelasannya itu ada di video. Ya jelas tujuannya untuk Bapak Ibu nonton video di sana. Jadi yang saya ingin tahu adalah Bapak Ibu paham. Jadi bukan masalah jumlah enzimnya berapa, tiap anak berapa, ini nggak ada patokan usia. Ya. Tapi ini sangat ditentukan oleh kondisi anak. Ya, kondisi anak, cocok nggak anak dengan makan makanan tertentu, misalnya makan sayur, makan daging. Ya. Yang kedua, dengan kondisi anak pencernaan, kondisi enzimnya bagaimana. Ya. Ini yang paling penting, sehingga nggak ada patokan dosis. Jadi saya minta ke Bapak Ibu di sini, selalu melakukan evaluasi. Dosis enzim itu nggak pernah sama, Bapak Ibu. Dok, setiap makan besar berarti 2, dok. Enggak sama. Tergantung menunya apa. Kalau anak itu bermasalah sama sayur, kalau makan sayur ya enzimnya lebih banyak. Bisa lebih dari itu. Ya, ingat nggak ya? Dok, ini kan dikatakan sehari 3 kali, dok. Kalau pagi nggak makan dikasih, dok. Ya enggak. Karena fungsinya enzim adalah untuk memotong makanan. Ya, jadi teman-teman nggak boleh kacau balau. Ya, jadi di sini diajarkan adalah konsep. Jadi kerjanya enzim itu apa? Memotong makanan. Kenapa dok makanan itu perlu dipotong? Karena kalau makanan itu tidak dipotong dan masih ada leaky gut, makanan itulah yang akan menyebabkan inflamasi, terutama gangguan mood, terutama jadi tantrum, gitu loh. Oke, sudah mengerti dari sini ya. Jadi jangan patokan dosisnya. Lalu tahunya cocok nggak cocok dari mana? Ya paling enak itu kalau anakmu, ya anaknya siapa ya? Ya anakmu lah. Ya punya masalah dengan perilaku itu paling enak, melihatnya paling gampang. Ya. Kalau punya masalah perilaku, melihatnya paling gampang. Kalau dosisnya pas, artinya semua makan itu bisa dipotong dengan enzim. Nggak ada yang lari ke otak, gara-gara likikat tadi nggak ada yang ke otak, anakmu nggak bakal error. Perilakunya akan berubah 180 derajat.
Yang tadinya habis makan tuh nggak bisa diem, ya masih mondar-mandir, alarmnya bunyi, ya ngomong aja nggak jelas dia ngomongkan apa. Nah nanti kalau dosisnya benar, anakmu tuh tetap diam ya, masih ada di tempatnya dia tadi dimakan misalnya, masih duduk di kursi makan ya, masih apa, tiba-tiba kita ngomong dia masih bisa perhatian ke kita. Nah itu yang terjadi ya. Dan yang kedua, selama kita lihat ini bukan masalah BAB-nya harus jadi encer, jadi apa, enggak ya, jangan salah ya. Selama di BAB-nya tidak ada sisa makanan, berarti dosis enzimnya sudah pas. Ya, gampang ya, melihatnya gampang ya. Dok, boleh nggak dok dikasih untuk keadaan-keadaan sembelit? Nah, karena kita tahu efek samping, bukan efek samping ya. Karena kita tahu kalau dia kebanyakan itu makanan dicerna jadi seperti bubur, kalau anak kita punya masalah nggak bisa BAB, enzimnya boleh dibanyakin. Biar makanannya kepotong, nggak terlalu keras. Selain kalau kita ngomong sembelit tadi, sembelit ya itu tadi ya, lihat faktor-faktor lain. Jangan melulu wis pokoknya sembelit tambah enzim, jangan. Ya jangan seperti itu. Ya dilihat kebutuhan cairannya gimana, kebutuhan seratnya gimana. Oke ya, udah dijelasin ya. Jadi ini bukan masalah BAB 2 kali, 3 kali, enggak. Selama bentuknya sudah bagus, bahan nasib ya berarti sudah oke. Ya. Dan tidak ada sisa makanan sudah oke. Di mana perilakunya sudah berubah, berarti sudah oke. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan melihat langsung dosisnya disuruhnya segitu dok, enggak. Ya. Kalau pagi makannya dikit ya dikurangi. Ya. Dok, dianjurkannya 3 sampai 4 saat makan besar, tapi pagi makannya 2 sendok. Mungkin cuma 1 kapsul cukup. Ya. Jadi disesuaikan dengan porsi, dengan jenis makanan anak. Oke, ya. Jadi tolong Bapak Ibu rajin ya nonton video-videonya ya. Jadi nggak tersesat ya. Jadi uangnya juga bisa hemat ya. Suplemennya nggak boros. Oke.